Bagaimana sebuah minuman energi bisa menjadi pemain utama dalam dunia sepak bola? Bukan cuma sebagai sponsor, tapi juga sebagai pemilik beberapa klub besar di dunia. Ini adalah cerita tentang Red Bull yang bukan hanya sekedar minuman, tetapi juga sebagai filosofi dan revolusi dalam dunia olahraga. Pada tahun 1987, ketika Dietrich Mateschitz, seorang pengusaha Austria, memperkenalkan Red Bull sebagai minuman energi yang terinspirasi dari minuman dari Thailand. Tapi siapa sangka bahwa beberapa dekade kemudian, Red Bull tidak hanya dikenal karena minumannya, tetapi juga karena kehadirannya di dunia olahraga, khususnya sepak bola. Langkah pertama mereka di dunia sepak bola pada tahun 2005 dengan mengakuisisi klub asal Austria, SV Austria Salzburg. Kemudian setelah diakuisisi, Red Bull berubah menjadi nama Red Bull Salzburg. Akuisisi ini bukan cuma mengganti nama klub, tapi juga mengubah total struktur manajemen, terutama filosofi bermain dan strategi pemasaran. Selanjutnya, Red Bull mengambil alih klub dari berbagai belahan dunia, termasuk RB Leipzig di Jerman, New York Red Bulls di Amerika Serikat, Red Bull Brazil, dan Red Bull Ghana. Setiap klub ini memiliki satu benang merah, yaitu filosofi yang sama tentang pengembangan pemain muda. Tapi perjalanan ini tidak selalu mulus. Akuisisi Red Bull seringkali menuai kontroversi, terutama di Jerman. RB Leipzig misalnya, yang dianggap merusak tradisi sepak bola Jerman yang sistem kepemilikannya berbasis supporter, atau yang dikenal dengan aturan 50+1. Banyak klub dan penggemar yang menuduh RB Leipzig hanya menjadi alat pemasaran untuk Red Bull. Di sisi lain, perubahan total identitas klub setelah diakuisisi sering mendapat penolakan dari penggemar lama. Austria Salzburg misalnya, mereka kehilangan banyak penggemar setia karena penggemar merasa klub telah kehilangan jiwanya. Tapi Red Bull tetap teguh pada visi mereka, membangun klub-klub yang kompetitif di liga masing-masing dengan filosofi yang berakar pada efisiensi, teknologi, dan pengembangan bakat muda. Filosofi Red Bull dalam sepak bola sangat menarik untuk dibahas. Fokus utama mereka adalah pengembangan pemain muda. Red Bull memiliki jaringan pencarian bakat yang sangat luar biasa. Mereka mencari talenta muda dari berbagai belahan dunia, membina mereka di akademi, dan memberikan mereka kesempatan untuk berkembang di tim utama. Salah satu contoh sukses adalah Sadio Mane, yang ditemukan oleh Red Bull dan berhasil berkembang menjadi pemain bintang dunia setelah bermain di Red Bull Salzburg. Begitu pula dengan Erling Haaland yang pernah bermain di Salzburg. Selain itu, filosofi permainan Red Bull selalu menyerang cepat dan menghibur. Red Bull dalam waktu kurang dari satu dekade setelah berdiri, klub ini berhasil naik dari divisi 4 ke Bundesliga, bahkan sampai ke final Liga Champions di 2020. Keberhasilan ini tidak hanya mencerminkan keefektifan manajemen Red Bull, tetapi juga menunjukkan bagaimana pendekatan modern dapat mengubah wajah sepak bola. Klub-klub Red Bull kini menjadi simbol profesionalisme, efisiensi, dan inovasi di dunia olahraga. Mereka juga berinvestasi besar dalam infrastruktur seperti membangun stadion modern, fasilitas pelatihan kelas dunia, dan akademi yang mendukung perkembangan pemain. Cerita ini memberikan pelajaran penting bahwa dalam hidup keberhasilan seringkali datang pada mereka yang mengambil langkah besar dalam hidup, meskipun itu berarti melawan tradisi dan menghadapi kritik. Jadi bagi kamu para pemilik bisnis, apakah kamu akan melakukan pemasaran dengan pendekatan yang sama seperti Red Bull dengan mengakuisisi klub-klub olahraga? Tulis pendapat kamu di kolom komentar.